Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah jumpa lagi dalam keadaan yang sehat, yang baik. Mudah-mudahan hari ini kita sekali lagi dapat limpahan hikmah, ya, petunjuk untuk senantiasa berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah di dalam menjalankan agama, dan kapanpun kita kembali pada Allah dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini kita punya kajian menarik. Saya coba share dulu materinya. Ya, judulnya yang disodorkan kepada saya adalah benarkah Islam membolehkan berpoligami? Ini sangat menarik. Biasanya kita bicara tentang hard science ya dalam banyak episode yang kita kaji. Hard science, tentang fisika, astronomi, biologi, dan segala macam. Kali ini kita agak ke soft science, ke jejak-jejak sosiologis terkait dengan lembaga keluarga, lembaga pernikahan, dan nanti lebih khusus kita akan masuk ke dalam praktek poligami. Tadi sebagian sudah dikemukakan Pak Dahrial bahwa ini menjadi kontroversi yang panjang dan kita harus mengklarifikasi baik buat umat Islam sendiri, buat kita sendiri, maupun buat orang di luar Islam yang mungkin salah di dalam mempersepsi praktek poligami atau konsep poligami di dalam Islam. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari mencoba memahamkan secara definitif terlebih dahulu tentang yang disebut poligami itu, di mana ini ya kontroversial dan kita harus mengambil satu kefahaman yang kemudian bisa mengklarifikasi kontroversi itu. Istilah poligami itu seringkali diversuskan dengan monogami. Ya. Nah, sebetulnya apa sih poligami itu? Poligami itu didefinisikan sebagai punya pasangan banyak, gitu ya. Jadi laki-laki punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4, dan mungkin malah puluhan atau ada yang ratusan. Dalam sejarah nanti kita lihat ya, bahkan ada yang ribuan gitu. Poligami diversuskan dengan monogami, satu pasangan. Jadi istilah poligami itu sesungguhnya bersifat general, ya, pasangan. Di dalam poligami itu ada dua cabang, dua istilah lagi. Yang pertama disebut sebagai poligini, yaitu beristri banyak. Jadi laki-laki punya pasangan banyak. Versusnya adalah monogini, beristri satu. Kemudian kita kenal juga poliandri, bersuami banyak. Nah, ini gantian ya. Jadi ada praktek juga, bukan hanya laki-laki istrinya banyak, tetapi ada istri atau perempuan yang suaminya banyak. Dan ya itu kita lihat nanti jejak sejarahnya bahkan sampai hari ini. Diversuskan dengan monoandri, bersuami satu. Ya, jadi poligami itu istilah yang generik sebetulnya, meskipun nanti dan kemudian sekarang kita mempersepsinya sebagai mengarah kepada satu laki-laki berpasangan dengan banyak perempuan atau banyak istri. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba melihat jejak sejarah dari praktek poligami ini. Sesungguhnya kalau kita lihat dalam sejarah peradaban manusia, praktek poligami ini sudah berusia ribuan tahun. Bukan hanya atau dimunculkan oleh Islam yang di zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru sekitar ya tahun 500-an atau 600-an sekian. Bukan, jauh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir pun itu praktek poligami, baik poligini, ya, laki-laki yang berpasangan wanita banyak, atau poliandri,
perempuan yang berpasangan banyak itu sudah ada sejak zaman-zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Biasanya memang dilakukan oleh para bangsawan, oleh raja-raja atau kalangan keluarga raja dan orang-orang kaya. Tentu saja kalau tidak kaya ya pasangannya nggak mau menghidupi dirinya sendiri saja nggak bisa misalnya. Kemudian menafkahi atau menghidupi pasangannya yang banyak. Biasanya ini terjadi pada kalangan bangsawan dan kalangan orang-orang yang berpunya. Di zaman Yunani misalnya, kalau kita lacak sejarahnya, itu praktek poligami, poliandri, bahkan itu ya terjadi. Bahkan di dalam legenda para dewa-dewinya, misalnya Dewa Zeus, ya. Dewa Zeus itu adalah rajanya para dewa dalam legenda Yunani, itu digambarkan istrinya banyak. Bahkan selingkuhannya banyak. Ya, jadi menarik juga, dewa digambarkan selain istrinya banyak, tapi selingkuhannya juga banyak. Itu menunjukkan bahwa legenda yang hidup di zaman Yunani itu mewakili kondisi masyarakat yang mereka punya persepsi terkait dengan poligami itu. Jadi sudah hidup sejak zaman Yunani kuno. Di Mesir kuno juga sama, yang beragama paganistik, para dewa-dewi, bahkan kemudian kalau dalam catatan sejarah raja-raja di sana atau Fir'aun di sana, ya kita melihat para Fir'aun itu memiliki istri banyak, selir-selir, yang harem, dan seterusnya. Misalnya Fir'aun the Great, Ramses II misalnya. Itu sejarah mencatat istri sahnya puluhan, anaknya ratusan. Jadi saya pernah tinggal di Mesir dan melakukan ekspedisi Sungai Nil untuk melacak jejak-jejak sejarah masa lalu, termasuk para Fir'aun itu, baik makam yang berupa piramid atau yang ada di Valley of the King, lembah raja, di mana di sana para Fir'aun dimakamkan bersama keluarganya, termasuk makamnya Ramses II. Wah, di sana ada makam yang paling besar, itu adalah dari Ramses II itu, karena anak-anaknya ya dan keluarganya dimakamkan dalam satu kompleks makam tersendiri. Istrinya banyak dan anaknya ratusan. Juga di India kita melihat ya para bangsawannya itu juga melakukan praktek poligami itu, baik poligini maupun poliandri. Di Tiongkok, wah itu lebih fantastik lagi, di zamannya dinasti Ming. Ya, kalau kita baca sejarahnya, dinasti Ming itu raja atau kaisar memiliki istri banyak, selir banyak, bahkan harem. Harem itu ya bisa disebut bukan istri, tapi jumlahnya wanita sangat banyak dikumpulkan menjadi menjadi istri sementara, bergantian para kaisar itu. Konon jumlahnya ribuan, bahkan ada yang menyebut angka fantastik 20.000, ya itu tercatat dalam sejarah. Karena ya sekali pakai, kemudian diganti, dikumpulkan, dan seterusnya. Itulah kondisi masa lalu yang kita melihat jejak sejarah dari poligami. Juga di kalangan Romawi, ya, dan seterusnya. Artinya poin saya, atau kita melihat dalam jejak sejarah, praktek poligami itu adalah praktek yang sangat tua. Bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad dan ke sini, ya. Ya, biasanya dilakukan di kalangan bangsawan, para raja, dengan permaisuri, dengan selir, dengan harem, puluhan dan ratusan. Bapak dan Ibu sekalian, praktek poligami itu terjadi di berbagai bangsa, di seluruh dunia, di berbagai benua. Ya, Anda bisa sekarang sangat mudah melacak jejak-jejak sejarah itu ya di internet, di googling, ketahuan. Di zamannya Yunani sudah terjadi, di zamannya Mesir kuno juga terjadi, di zamannya Tiongkok ya, Kaisar Ming dan kaisar-kaisar yang lain juga terjadi, di India terjadi. Jadi ini bukan hal baru poligami itu, tetapi sudah setua peradaban manusia itu sendiri. Bahkan praktek yang poliandri ya, ini lebih langka dibandingkan poligini. Poligami tetapi yang poliandri.
itu juga jejak sejarahnya terekam dalam catatan sejarah, khususnya di India. Jadi negara bangsa yang paling banyak melakukan poliandri itu adalah di India sampai sekarang. Dan itu terekam bahkan dalam karya sastra Mahabharata. Ya, kita mungkin yang suka yang pernah membaca kisah sastra Mahabharata, di mana digambarkan Pandawa 5. Pandawa 5 itu ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Itu memiliki satu istri saja, yaitu Drupadi. Drupadi itu anaknya Raja Pancala yang bernama Drupada, punya putri Drupadi, yang disayembarakan, dimenangkan oleh Arjuna, dan kemudian diperistri oleh Arjuna, tetapi kemudian dalam budaya India dan kemudian diceritakan ibu dari Pandawa itu, yaitu Kunti, itu tanpa sengaja memerintahkan kepada anaknya untuk berbagi terhadap apa yang diperoleh Arjuna itu, dan ternyata istri gitu ya, sehingga ya sudah, itu tercatat dalam sejarah praktek poliandri, bahkan dalam karya sastranya yang sangat melegenda di sana. Dan kemudian diikuti sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat ya di googling gampang sekali, di sana praktek-praktek poliandri banyak di India, di berbagai ya desa-desa, di perkampungan, di berbagai pelosok India. Satu istri, misalnya ini ada satu kasus ya, satu cerita atau data, seorang istri punya suami 5 misalnya. Ya, itu terjadi sampai sekarang. Kenapa hal itu terjadi? Menarik. Ini ada kaitannya dengan sosiologis memang ya, kondisi masyarakat. Jadi misalnya di India yang penduduknya itu sekarang sudah sekitar 1 miliaran ya lebih, nomor 2 di dunia setelah Cina yang 1,5 miliar. Itu ternyata jumlah perempuan itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Data tahun 2018 misalnya, itu menggambarkan dalam 1.000 laki-laki, perempuannya ada 940. Jadi kira-kira 60 dalam 1.000 ya. Ya 60 dalam 1.000. Kalau dalam jumlah 1 miliar itu berarti 60 jutaan selisihnya. Nah, itu memunculkan masalah bahwa ada sejumlah laki-laki yang tidak akan bisa berpasangan dengan perempuan. Nah, ini dikuatkan lagi, didorong lagi oleh tradisi di sana, tradisi Hindu, yang ketika terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, di sana itu yang memberi mahar itu justru pihak perempuan. Beda dengan Islam, berbalikan dengan Islam. Kalau dalam Islam, laki-laki lah sebagai yang pemberi nafkah itu yang memberi mahar kepada pihak perempuan. Tapi di kalangan Hindu terbalik, perempuan itu yang harus menebus laki-laki sebagai pasangannya, dan itu memberatkan bagi mereka ya, dengan ekonomi yang ya di India karena jumlah yang sangat besar, meskipun secara negara itu dianggap memiliki kemajuan teknologi dan perekonomian, tetapi banyak sekali kondisi masyarakat yang masih sangat ya miskin gitu ya, di bawah garis kemiskinan. Nah, itu memberatkan mereka sehingga muncul tradisi untuk lebih suka memiliki anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Sehingga dalam proses kehamilan itu terjadi ya, silakan di googling itu kasus-kasus aborsi di kalangan masyarakat India yang tidak menghendaki anak perempuan. Nah, itu menjadi masalah sosial ya, sehingga memunculkan praktek-praktek ikutannya gitu. Konsekuensi dari kondisi itu diantaranya adalah poliandri. Satu perempuan kemudian memiliki suami banyak, dan seterusnya. Itu juga terjadi di kalangan masyarakat Afrika misalnya. Atau di Tibet ya, di Tibet itu sampai sekarang kasus poliandri juga cukup banyak ya, cukup banyak. Ini ada kasus 1 istri punya 3 suami dan seterusnya.
Jadi poligami itu ada poligini beristri banyak atau poliandri bersuami banyak. Dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu terjadi di dalam peradaban manusia. Ini sengaja saya tampilkan untuk melihat jejak sejarah dalam rentang ya spektrum peradaban yang panjang supaya kita tahu background sosiologis dari munculnya poligami itu. Nah, lantas ini ada kaitannya dengan sejarah pernikahan, jejak sejarah pernikahan sebagai fenomena sosial. Jadi kalau kita tarik ke belakang jauh ke zaman prasejarah, dulu itu kan tidak ada lembaga keluarga, ikatan pernikahan di zaman prasejarah itu nggak ada. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bersifat naluri biologis semata. Ya, ketika membutuhkan secara biologis mereka berpasangan, ketika enggak ya kemudian berpisah, berganti pasangan lagi dan seterusnya. Itu terjadi di zaman prasejarah. Nah, kemudian itu membawa dampak, membawa masalah, beban sosial bagi perempuan ketika memiliki anak. Karena yang kemudian bertanggung jawab terhadap si anak itu pasti bukan laki-lakinya. Laki-lakinya sudah hilang entah kemana gitu ya. Yang jelas-jelas melahirkan adalah sang ibu, sang perempuan itu. Jadi kemudian disebutlah si A itu adalah anak dari si ibu itu. Ayahnya kemana, bapaknya kemana, entahlah. Sudah berganti lagi dan seterusnya. Nah, itu menjadi beban sosial bagi si ibu. Menjadi sangat berat. Dia melahirkan, menyusui, menafkahi, mendidik, semuanya itu terbeban kepada wanita di zaman itu. Jadi ini sejarah yang saya kira menarik ya untuk kita pahami, memberikan konteks. Kenapa kemudian prosesnya menjadi seperti sekarang, itu ada konteks yang menarik, konteks sosial yang menarik. Memunculkan beban sosial bagi perempuan ketika memiliki anak. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah apa yang disebut sebagai maternalistik. Jadi struktur sosialnya, strata sosialnya itu bersifat maternalistik. Berorientasi, berbasis ya pada wanita, dikarenakan wanita itu memegang peran utama. Dikarenakan dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan keturunan, itu laki-lakinya entah kemana, sehingga yang mengambil peran sangat sentral di dalam strata sosial atau sistem sosial itu adalah wanita. Sehingga di zaman itulah praktek maternalistik di mana wanita itu menjadi atau memegang peran utama di dalam sistem sosial itu terjadi. Jadi itu sejarah di zaman prasejarah. Nah, berkembanglah ribuan tahun, kemudian memasuki zaman sejarah dan peradaban yang lebih maju, di mana manusia, sistem sosial, masyarakat mengambil pelajaran dari semua itu. Nah, berkembang sistem sosial yang mengarah kepada pembagian tugas. Dikarenakan semuanya itu bertumpu pada wanita, kemudian muncullah enggak lah, ini mestinya bukan hanya wanita, laki-laki enak banget gitu kan. Akhirnya terjadi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mencari nafkah, menafkahi. Katakanlah belum terbentuk dalam ikatan keluarga, pernikahan, perkawinan, tetapi setiap pasangan-pasangan itu kemudian ya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika hubungan-hubungan ya keterikatan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi. Laki-laki bertugas melindungi, mengamankan, menafkahi dan sebagainya, sedang perempuan lebih mengurus keluarga, mengurus anak-anaknya, melahirkan, menyusui, mendidik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka ketika muncul agama itu memunculkan syariat yang mengikat semua itu dalam lembaga pernikahan, lembaga keluarga. Dikarenakan memang proses sosialnya itu mengarah ke sana, membutuhkan tanggung jawab yang jelas.
Nggak bisa kemudian hubungan laki-laki dan perempuan itu dibiarkan bebas karena memunculkan masalah-masalah ikutan, masalah-masalah sosial. Itu nanti bukan hanya masalah keamanan, tapi kesejahteraan, kesehatan, ya, generasi-generasi yang lebih baik, pendidikan generasi berikutnya, dan sebagainya. Itu muncul sebagai dampak ikutan, konsekuensi dari sistem sosial yang berkembang terjadi pada waktu itu. Nah, agama melegalkan ikatan-ikatan sosial itu dalam bentuk keluarga, dalam bentuk pernikahan, dengan tanggung jawab yang jelas, dan sebagainya. Nah, maka disinilah muncul sistem sosial yang bergeser ke paternalistik. Dari maternalistik ke wanita, ya, yang menjadi kunci dari sistem sosial itu menjadi paternalistik, menjadi ke arah laki-laki, dikarenakan yang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya, keluar dari keluarga itu adalah laki-laki. Bekerja yang kemudian membawa ikutan sistem sosial, sistem bisnis, sistem, ya, profesionalitas dan sebagainya itu berkembang. Dan kemudian, ya, menafkahi, mensejahterakan, melindungi dan sebagainya, itu lebih mengarah tanggung jawabnya berada di tangan laki-laki. Maka itulah saatnya, eranya muncul sistem paternalistik di dalam sistem sosial atau peradaban manusia. Oke, ya, karena ini nanti ada kaitannya kenapa agama dan khususnya Islam itu dituding sebagai agama yang ya paternalistik gitu ya. Itu karena memang ya sejarahnya itu mendorong ke arah itu. Dan itu proporsional, itu natural. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, maternalistik versus paternalistik, poliandri versus poligami. Dalam sistem maternalistik, ini adalah sistem sosial yang paling tua, ya, wanita berperan utama. Memunculkan praktek poliandri, ya, terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan kekeluargaan atau pernikahan itu. Muncul praktek poliandri, meskipun dulu tanpa ikatan keluarga, tetapi kemudian berkembang menjadi dalam ikatan keluarga. Ya, jadi konsekuensi dari sistem sosial yang maternalistik itu akan memunculkan ya bukan hanya monoandri, ini adalah jejak sejarah. Kalau poliandri diversuskan dengan monoandri, maka sistem sosial di zaman maternalistik itu mendorong konsekuensi munculnya poliandri. Nah, sebaliknya, ya, poliandri adalah satu wanita bersuamikan beberapa orang dekat suami. Sebaliknya, sistem paternalistik itu muncul sebagai solusi sosial ketika keluarga itu butuh perlindungan, tidak lagi semuanya bisa dibebankan atau harus dibebankan kepada wanita, butuh perlindungan secara fisik, apapun laki-laki memiliki otot, memiliki, ya, secara fisik lebih kuat dibandingkan perempuan. Melindungi secara fisik, kemudian secara ekonomi, kesejahteraan, kehormatan keluarga, dan sebagainya. Nah, konsekuensinya mengarah kepada praktek poligami. Semakin kuat laki-laki, ya, memunculkan keinginan-keinginan pada golongan bangsawan, golongan strata sosial, golongan kaya, para raja, dan sebagainya. Ya, muncullah permaisuri, muncul selir, muncul harem, dan sebagainya. Jadi, kita melihat bahwa sesungguhnya ini adalah fenomena sosial yang harus kita pahami secara normal, secara proporsional, sehingga kita tidak salah, ya, mempersepsinya itu. Oke. Nah, semua itu bukan hanya di masa lalu, sampai sekarang terus ada. Ada yang berlangsung secara tradisional di suku-suku tertentu, ya, meskipun mungkin, ya, berbeda antara yang tradisional dengan perkembangan peradaban manusia yang lebih modern, yang lebih milenial. Itulah fakta sosial, fakta peradaban. Tetapi semuanya itu ada, secara tradisional pun terjadi, ya, sebagai tradisi dan sistem sosial yang terus diwariskan di India, misalnya di Tibet, ya, di Afrika,
tradisi-tradisi itu terus berlangsung, diwariskan dari generasi ke generasi di berbagai suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia. Atau ada yang lebih maju kemudian berlangsung dalam payung hukum, ya, dalam tradisi yang kemudian mulai diikat dalam tradisi-tradisi yang diatur oleh kepala sukunya dan sebagainya, atau di zaman modern oleh pemerintahnya diberi payung hukum. Sebagiannya diatur dalam payung hukum untuk melindungi pihak-pihak yang lemah. Ya, jadi saya kira inilah yang menjadi fungsi dari hukum, supaya tidak terjadi ketimpangan hukum hak azazi manusia dikarenakan hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi sosial itu, agar tidak merusak tatanan sosial. Karena ketidakadilan, ketimpangan, ya, dan kemudian tidak dilindungi secara hukum, itu nanti dalam jangka panjangnya akan memunculkan kerusakan tatanan sosial, ketimpangan tatanan sosial. Pendidikan generasi ke depan itu menjadi bermasalah. Kalau keluarga bermasalah, hubungan laki-laki dan perempuan bermasalah, misalnya nih ada hubungan yang tidak diikat di dalam pernikahan, kemudian punya anak, tanggung jawab terhadap anak itu bagaimana, pendidikannya, kesejahteraan dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa memunculkan masalah sosial. Pendidikan generasi di bidang kesejahteraan, di bidang kesehatan publik, di bidang keamanan, nanti memunculkan kriminalitas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada juga selain secara tradisional dalam payung hukum itu yang sampai sekarang berlangsung liberal. Ya, di negara-negara liberal itu mereka ya ada kecenderungan-kecenderungan itu, pergaulan bebas, yang sesungguhnya itu mengancam sendi-sendi sosial. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah fakta sejarah, fakta peradaban dari zaman kuno sampai zaman sekarang, sesungguhnya ya kurang lebih sama, berputar-putar di sekitar itu juga, gitu. Ada tradisional, ada payung hukum, dan secara liberal terjadi. Ada monogami, ada poligami, ada poliandri, ada monoandri, ada poligini, ada monogini. Ya itu sesungguhnya terjadi di sekitar kita. Nah masalahnya kan kemudian bagaimana kita menyikapi, mengatur ya praktek-praktek ini supaya tidak kontraproduktif terhadap perkembangan peradaban kita sendiri. Nah, maka kita masuk lebih spesifik ya kepada lembaga pernikahan di dalam Islam. Bagaimana lembaga pernikahan di dalam Islam dan apa background-nya? Satu, ini adalah mengamankan sistem sosial. Ya, pernikahan itu mengamankan sistem sosial, berbeda dengan ya liberal yang kacau balau. Membentuk tatanan yang adil dan sustainable. Jadi agama Islam ini sangat memperhatikan keadilan. Bicara hak asasi manusia itu Islam dari dulu sudah meletakkan HAM itu, hak asasi manusia, tetapi secara proporsional dan secara adil, bukan secara liberal dan kemudian sama rata, sama rasa dan sebagainya. Itu nanti kita coba bisa diskusikan. Sistem keluarga atau lembaga pernikahan di dalam Islam itu memiliki banyak tujuan, diantaranya membentuk tatanan masyarakat yang adil dan sustainable. Sustainable, jadi melahirkan keturunan-keturunan yang terjaga, yang terdidik, yang sejahtera, yang segala macam, sehingga ada perintah-perintah di dalam Al-Quran, janganlah kalian meninggalkan generasi lemah. Lemah dalam apa? Ya lemah dalam hal apa saja, fisiknya lemah, intelektualitasnya lemah, karakternya lemah, life skill-nya lemah, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari fungsi lembaga keluarga atau lembaga pernikahan itu. Mengamankan ya dalam aturan yang mengikat dan bertanggung jawab. Jangan kemudian masyarakat kita itu ya tidak ada tanggung jawab, berjalan secara amburadul. Tidak. Islam menata itu. Hubungan-hubungan kemanusiaan, laki-laki perempuan, ya antar generasi itu harus dilakukan secara terstruktur,
dan secara bertanggung jawab dan mengikat gitu. Karena itu menikah itu harus disaksikan oleh publik. Restu keluarga, ya makanya ada wali, itu menjadi bagian dari sistem sosial. Bukan kemudian ya bebas begitu saja. Dan harus ada saksi, disaksikan. Ini latar belakangnya sesungguhnya adalah sosial. Sehingga pernikahan-pernikahan yang tanpa saksi itu tidak diperbolehkan, dilarang di dalam Islam. Pernikahan-pernikahan yang sembunyi-sembunyi. Nikah siri misalnya. Siri itu kan artinya disembunyikan. Sembunyi-sembunyi, jangan ketahuan keluarganya, jangan ketahuan tetangganya, jangan ketahuan masyarakat. Cukup katanya dirinya dengan Tuhan, dengan orang yang dinikahi. Bukan begitu konsepnya di dalam Islam itu. Di dalam Islam konsepnya adalah pernikahan itu, keluarga itu adalah lembaga sosial yang harus dipublikasikan, ya, diwalimahkan gitu, disaksikan orang banyak, dapat restu dari lingkungannya, ya. Mengamankan sistem sosial, kemudian menjamin kesejahteraan, ada tanggung jawab, ada ikatan, ya, ada hak, ada kewajiban, pendidikan, kehormatan. Yang kedua, menganut sistem paternalistik. Nah ini, Islam menganut sistem paternalistik, belajar dari sejarah peradaban manusia bahwa sistem paternalistik yang mengarah kepada peran wanita yang terlalu besar dan kemudian membebaskan laki-lakinya menjadi tidak bertanggung jawab dan seterusnya, itu yang dikikis oleh Islam, diletakkan secara proporsional antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki itu harus mengambil tanggung jawab keamanan, kesejahteraan, ya, nafkah, dan sebagainya, yang kemudian disebut sebagai kepala keluarga. Nah, jadi itulah background kenapa Islam itu menganut paternalistik, bukan maternalistik. Tetapi tidak berarti kemudian peran wanita itu menjadi dilemahkan. Tidak, nanti akan kita lihat proporsinya seperti apa. Jadi lebih kepada membagi beban dan tugas sesuai dengan porsi dan fitrahnya. Laki-laki dan perempuan itu fitrahnya berbeda. Karena itu keadilan di dalam Islam itu bukan disamakan. Adil itu bukan sama rata, sama rasa. Tidak. Antara misalnya kepada anak nih, anak yang sudah kuliah dengan anak yang masih balita. Adil itu bukan sama-sama memberikan yang sama rata, bukan. Kebutuhan anak yang sudah kuliah dengan anak yang masih balita tentu saja berbeda. Adil adalah sesuai dengan porsinya. Itulah yang dilakukan Islam, khususnya terkait dengan lembaga pernikahan, lembaga keluarga, membagi beban dan tugas sesuai dengan porsi dan fitrah. Laki-laki wajib menafkahi, perempuan mengurus keluarga. Itu adalah hak dasarnya. Bahwa kemudian ada hal-hal yang kasuistis, ya, itu diperbolehkan menjalankan di luar itu dengan seizin kepala keluarga. Ya, jadi ada aturan main yang sangat jelas, sangat menarik di dalam Islam, nggak pakai mutlak-mutlakan, menang-menangan, bukan. Ini adalah demi tujuan yang baik dari dibentuknya keluarga itu. Kenapa? Karena keluarga itu adalah unit terkecil dari lembaga sosial yang beradab. Kalau kemudian dalam sebuah bangsa, lembaga keluarganya hancur-hancuran, ambur-adul, maka bisa dipastikan ke depannya masyarakat yang juga akan ambur-adul. Runtuhnya sebuah bangsa itu dimulai dari ya awalnya pribadi, kemudian ke keluarga itu, merembet ke tatanan sosial, komunitas, dan seterusnya sampai ke bangsa. Nah, inilah yang sesungguhnya diatur oleh Islam melalui lembaga pernikahan itu. Nah, Islam mengajarkan apa yang disebut sebagai hak yang seimbang antara wanita atau pria dan wanita. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang, ya, keadilan tadi yang saya sebutkan bukan sama rata sama rasa. Tapi digambarkan
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan para suami mempunyai kelebihan 1 derajat daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ditata, tidak bisa di dalam organisasi itu semuanya ketua. Itu nggak bisa. Pasti rusak organisasinya. Harus ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya, ada fungsi-fungsi di dalam keluarga itu dalam sebuah organisasi. Itulah yang dikehendaki oleh agama ini dengan lembaga keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Nah, ditegaskan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini Islam di zaman Rasulullah, itu perlakuan kepada wanita itu sangat memprihatinkan. Terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di kalangan bangsa Arab atau di Jazirah Arabia. Sudah kita lihat tadi ya, di seluruh dunia, di Afrika, di sebagian besar Asia, di Eropa, dan sebagainya. Kaum wanita seringkali memperoleh perlakuan yang tidak adil dalam sistem masyarakat yang maternalistik tadi itu. Semuanya dibebankan kepada wanita misalnya. Ya, itu tentu saja berat dan membawa dampak-dampak sosial ikutannya. Baik di dalam rumah tangga, bahkan kemudian dalam kehidupan sosial politik. Itu penuh dengan masalah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus di zaman Arab Jahiliyah misalnya, itu anak-anak wanita diperlakukan dengan tidak baik. Banyak yang dibunuh, diaborsi, digugurkan, dan sebetulnya bukan hanya di Arab Jahiliyah. Tadi kita sudah mendapatkan datanya misalnya di sejumlah bangsa, di India misalnya, itu terjadi dikarenakan sistem yang mengarah ke maternalistik, ya, dan kemudian membawa efek-efek berikutnya. Dan kalau di India terkait dengan sistem sosial, ya, diantaranya lebih suka pada anak laki-laki karena anak perempuan dianggap sebagai beban, dan kalau menikahkan harus mengeluarkan harta yang banyak, bukan malah ya kalau di dalam Islam sebaliknya gitu ya, maharnya harus dari pihak perempuan dan seterusnya. Sehingga dikabarkan dalam catatan sejarah itu di zaman Arab Jahiliyah seperti di India, punya anak perempuan atau mungkin masih tanda-tanda kehamilannya perempuan digugurkan, lahir sebagai perempuan ya, bahkan dibunuh dan sebagainya, karena dianggap tidak memberikan kehormatan pada keluarga. Ini adalah background peradaban atau budaya tradisi di zaman Nabi Muhammad sebelum lahir itu. Dalam hal sosial politik, bahkan di berbagai penjuru dunia juga demikian. Misalnya di Cina, ya, kita sudah melihat data-data itu. Di India, adanya selir yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ya, harem. Di Afrika, ya, perbudakan di Afrika dijual ke Eropa, ke negara-negara liberal di barat, ke Amerika, ya, zaman perbudakan itu. Inilah sesungguhnya fakta sosial, fakta peradaban manusia di zaman itu, perlakuan pada wanita sebelum Islam. Nah, maka Islam itu memperjuangkan peningkatan derajat, ya, memperjuangkan derajat wanita. Bagaimana Islam memperlakukan wanita itu? Wah, kita lihat dalam banyak ayat. Ya, ini kita coba detailkan satu persatu. Secara fitrah, wanita itu kan memiliki sejumlah perbedaan besar dengan laki-laki. Ya. Misalnya, secara fisik, ya jelas berbeda. Wanita misalnya, laki-laki, ya wanita itu berotot lebih lemah. Apapun misalnya ya, gampangannya kalau
sama-sama binaraga gitu ya, bodybuilding. Ya, apapun latihannya, otot laki-laki pasti akan jauh lebih besar dibanding otot wanita. Yaitu memang bawaan biologis. Jadi tidak bisa disamakan, nanti kaitannya dengan fungsi wanita akan berbeda dengan fungsi laki-laki. Wanita akan mengalami kehamilan, ya laki-laki nggak hamil. Menyusui, yang berbeda. Tentu akan ada masa-masa, fase-fase, kondisi-kondisi yang akan membedakan. Dalam hubungan seksual pun secara fitrah seorang istri ya lebih banyak menerima dibanding suami yang lebih banyak memberi, ya gitu ya. Ya memang beda. Wanita lebih tahan terhadap sejumlah penyakit pria. Menarik juga ini, ada kajian-kajian kedokteran, Bapak Ibu tentu lebih paham bahwa pada wanita yang masih subur itu ada penyakit-penyakit pria yang tidak bisa terjadi pada laki-laki. Ya itulah bawaan biologis ya yang Allah anugerahkan dan membuat perbedaan antara laki-laki dan wanita. Perbedaan secara psikis antara laki-laki dan wanita. Wanita lebih labil dan emosional akibat pengaruh hormonal misalnya. Misalnya di sekitar waktu haid. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi yang berbeda secara biologis itu memunculkan fungsi yang berbeda dan kemudian memunculkan kewajiban yang berbeda, memunculkan hak yang berbeda. Itulah yang dilakukan oleh Islam. Berbeda dengan kalangan liberal yang menyamaratakan emansipasi. Fitrah itu, khususnya dalam organisasi rumah tangga. Laki-laki diberi porsi sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menafkahi. Sedangkan istri berperan untuk menyiapkan, menurunkan generasi berikutnya, mulai dari saat kehamilan sampai melahirkan dan kemudian merawat, mendidiknya. Dalam soal kepemimpinan, ya, organisasi rumah tangga, memang sebaiknya tidak muncul kepemimpinan ganda, karena akan menimbulkan persoalan. Itu harus diatur. Kalau tidak, maka betapa banyaknya kasus-kasus perceraian disebabkan tidak mampu menata organisasi rumah tangga secara adil, secara proporsional, sesuai dengan fungsi dan fitrahnya. Itu Islam meletakkan itu dengan sangat baik. Beban harus dibagi merata antara suami dan istri. Kalau semuanya harus dibebankan kepada wanita, sungguh sangat berat. Mereka harus melahirkan, mengasuh, sekaligus memberi nafkah. Justru itu yang disebut tidak adil. Jadi kalau yang yang hamil wanita, yang melahirkan wanita, yang menyusui wanita, yang mengurus keluarga wanita, yang bekerja wanita, terus laki-lakinya ngapain dong? Nah gitu. Jadi sangat menarik sesungguhnya ya konteks dan background dari lembaga pernikahan yang diajarkan di dalam Islam. Nah, dalam hubungan sosial politik, wanita dan laki-laki itu memiliki hak dan kewajiban yang sama besar sesuai dengan kondisi yang membutuhkan dan bertujuan untuk kemakrufan. Jadi ada sistem keluarga, ada sistem sosial yang lebih besar, kemasyarakatan. Al-Quran juga mengatur hubungan-hubungan bagaimana wanita di dalam keluarga dan bagaimana wanita di dalam sistem atau strata sosial. Itu diatur dengan baik, jangan dicampur adukkan maksudnya, dan banyak yang salah kaprah bahwa kalau wanita itu di dalam keluarga ditempatkan sebagai pemimpin keluarganya laki-laki dan kemudian mungkin wanita menjadi sekretarisnya atau bendaharanya, kemudian di sistem sosial juga seperti itu, tidak harus gitu ya. Itu ayat-ayatnya sangat menarik bercerita tentang itu. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya,
Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Anda melihat ini kesamaan, kesetaraannya di hadapan Allah antara laki-laki dan perempuan. Itu sama. Bukan berarti kalau dalam organisasi rumah tangga itu yang nomor satu katakanlah adalah laki-laki sebagai kepala keluarga dan nomor duanya adalah wanita. Terus di hadapan Allah juga wanita nomor dua. Enggak. Di hadapan Allah ketika laki-laki menjalankan fungsinya secara baik, itu juga akan sama sederajat di hadapan Allah ketika wanita menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga ayat ini memberikan kesetaraan yang egaliter itu. Tetapi dalam tatanan masyarakat tidak semua boleh mengambil posisi yang sama, nanti nggak jalan tatanan keluarga atau tatanan masyarakat itu. Pasti harus ada porsinya, harus ada posisi, fungsi dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh mencampur adukkan bahwa kemudian Islam yang bersifat atau berpaham paternalistik itu menomorduakan wanita. Enggak begitu cara memahaminya ya. Jadi banyak salah tafsir. Ini nanti kaitannya termasuk dengan poligami itu. Oke, jadi dalam hubungan keluarga seperti itu, dalam hubungan sosial politik, kita sesungguhnya sama, di hadapan Allah pun sama. Al-Quran mengajarkan kepada kita misalnya dalam kaitannya dengan posisi wanita, ya, menghormati, memuliakan, menyayangi orang tua, dan lebih khusus kemudian penekanannya pada ibu. Ini tentu sangat menarik dan tidak memberikan bukti bahwa laki-laki tidak harus selalu derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan wanita. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 misalnya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ya, ditempatkan secara sama. Terus ada penekanan di situ, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, generasi-generasi berikutnya. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini perhatian Islam terhadap lembaga keluarga. Bagaimana menempatkan, memposisikan komponen-komponen atau struktur di dalam keluarga itu. Terhadap ibu bapak seperti apa. Terhadap ibu diberi kekhususan. Ya, kemudian kepada anak cucu diberikan perhatian untuk menjadikan generasi itu secara sustainable menjadi atau melahirkan anak-anak yang saleh, ya, dan saleha dan seterusnya. Jadi luar biasa lembaga keluarga di dalam Islam itu ditata secara organisatoris. Hadis Rasulullah misalnya juga mengatakan, menyebutkan seorang ibu itu berhak memperoleh penghormatan 3 kali lipat gitu ya dibandingkan dengan ayah. Siapa yang harus digambarkan dalam hadis? Sahabat bertanya, siapa orang yang harus atau paling saya hormati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu ibumu. Nah setelah itu baru ayah. Ya, jadi ada penekanan untuk menghormati, memuliakan seorang ibu. Maksud saya Al-Quran ini menolak, mengcounter pemahaman-pemahaman bahwa Islam itu menempatkan wanita sebagai warga kelas 2, bukan. Ada porsinya yang harus dilakukan secara adil. Dan menarik dalam hal kekayaan keluarga misalnya ya, maka kekayaan istri itu tidak boleh diambil oleh suami, kecuali direlakan oleh pihak istri. Sebaliknya, dalam kekayaan suami, itu ada hak istri. Bahkan pada saat perkawinan, ya, seorang suami harus memberikan mahar
pada calon istri ini mengubah sistem maternalistik atau sistem misalnya yang terjadi di India, ya, di mana kemudian seorang wanita yang justru harus membayar mahar kepada pihak laki-laki dan memunculkan efek masalah sosial yang pihak wanita itu dilindungi oleh hukum Islam, oleh syariat Islam. Itu tidak ada haknya laki-laki. Warisannya akan jatuh kepada gitu, keturunannya wanita itu sendiri. Tetapi pada harta laki-laki, harta suami, itu dengan otomatis ketika terjadi perkawinan, pernikahan itu, maka wanita, istri, otomatis memiliki hak terhadap harta laki-laki. Ini kan satu privilege yang luar biasa yang diberikan oleh Al-Quran kepada wanita di dalam hal harta benda, dalam hal kesejahteraan. Bahkan meskipun sudah berpisah, ya, bercerai, itu ada hak pada wanita itu yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki. Ya, jadi sekali lagi ini menggambarkan wanita bukan warga kelas 2, tetapi ada porsi-porsi yang memang harus berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam hal ibadah dan doa, ya, digambarkan doa seorang ibu lebih mustajab dibandingkan dengan seorang ayah. Kenapa? Dikarenakan ada kelembutan, ada ketulus ikhlasan, ya, ada kasih sayang, cinta kepada anaknya, kepada keluarga. Di mana doa itu memang kan kaitannya dengan keikhlasan, dengan kepedulian, gitu ya, dengan empati. Semakin tulus, semakin ikhlas, semakin nyambung dan sebagainya. Ya, seorang wanita. Bahkan digambarkan dalam hadis surga ada di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Jadi begitu besar penghormatan Islam kepada wanita. Ini untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang tidak proporsional, yang mengatakan agama Islam paternalistik dan menomorduakan wanita. Salah besar, mereka tidak paham. Justru dalam pandangan Barat itulah yang banyak masalah sesungguhnya dalam sistem sosial. Dunia Barat mencoba membangun opini bahwa wanita harus sama dengan pria dalam segala hal lewat isu emansipasi. Wah, itu salah kaprah. Pada kenyataannya itu sekedar eksploitasi. Bahkan di Amerika saja belum ada tuh presiden wanita. Di Pakistan sudah ada Perdana Menteri wanita. Di Indonesia sudah pernah ada. Di Amerika yang mengatakan sebagai negara liberal, ya, negara demokratis, belum pernah ada presiden wanita. Jadi ada kesan-kesan politis, kesan-kesan bisnis, eksploitatif, di mana wanita justru dimanfaatkan secara kadang-kadang brutal ya di dalam negara-negara liberal itu. Dan itu yang justru dilindungi oleh Islam dengan cara menata keadilan secara proporsional. Emansi itu didengungkan bukan hanya di bidang sosial politik, melainkan oleh mereka juga dalam kehidupan rumah tangga. Emansipasi katanya, laki-laki dan perempuan itu haknya sama dan kemudian memiliki kekuatan atau ya kekuasaan dalam arti policy, ya power yang sama di dalam keluarga. Wah, itu yang bikin banyak terjadi perceraian. Ya, pertengkaran dikarenakan tidak ada hierarki organisasi di dalam lembaga keluarga. Itu sama dengan partai yang semuanya jadi ketua dan kemudian memiliki power yang sama, yang nggak jalan partai itu. Organisasi, apapun, organisasi massa, apapun. Tidak bisa. Islam meletakkan porsi organisatoris, ya, organisasi di dalam keluarga itu. Justru itu yang lebih bagus, bukan emansipasi ala Barat. Dalam rumah tangga telah menghasilkan banyak kawin cerai di kalangan Barat. Dan kemudian menimbulkan problem rumah tangga yang berkelanjutan terhadap keturunannya. Anak-anak yang tidak lagi punya ayah, tidak punya ibu, dan kemudian bermasalah
secara sosial dan sebagainya dan sebagainya. Ya kacau balau lah ketika keluarga ditata dengan mengikuti pandangan barat itu. Problem muncul akibat adanya ketidakjelasan di dalam menjalankan organisasi rumah tangga. Mereka memandang rumah tangga adalah dua individu, ya tetap individual, dua individu yang berada dalam satu rumah. Jadi hak-hak individunya harus gitu. Terus bertengkarnya karena merasa dilanggar hak individunya. Bukan begitu. Di dalam Islam, memandang rumah tangga adalah peleburan dari dua pribadi yang saling melengkapi dalam fungsi yang berbeda, tetapi untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah organisasi rumah tangga, ya, organisasi lembaga baru dari individual tidak lagi individual, tetapi sudah melebur dalam satu kesatuan dalam keluarga. Oke ya, jadi kita semakin melihat tuh betapa Islam ini menata tatanan keluarga, tatanan sosial yang luar biasa. Jadi yang ada adalah saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Laki-laki itu menjadi kurang bermakna ketika dipisahkan dari perempuan. Ya, dalam orientasi atau perjalanan hidupnya. Sama, perempuan juga menjadi kurang bermakna ketika tidak dilengkapi laki-laki. Nah, ini saling melengkapi. Keduanya saling membutuhkan, saling melengkapi. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri sesuai dengan fitrah penciptaannya. Laki-laki memiliki kelemahan, wanita memiliki kelemahan. Kalau kemudian single parent itu biasanya memunculkan masalah, gitu ya. Jadi anak-anak yang dibesarkan dalam hanya keluarga orang tua laki-laki atau orang tua perempuan itu tidak akan sebagus, seharmonis dan secara mental itu seimbang pada keluarga yang memang dibesarkan dalam keluarga yang dua-duanya ada. Ya itulah kehidupan. Karena itu memang ini adalah lembaga keluarga itu saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Menjadi kesempurnaan ketika dipersatukan lewat lembaga perkawinan dengan komitmen yang jelas. Jika aturan main telah disepakati, insya Allah rumah tangga akan berjalan dengan baik dan bahagia. Apalagi kalau kita selalu berpedoman kepada firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah. Oke ya, jadi itu terkait dengan pernikahan, lembaga pernikahan atau lembaga keluarga. Nah kemudian di dalam Al-Quran kita menemukan, ya ini tambahan lagi, pembelaan Islam pada wanita. Dalam surat An-Nahl 58-59, larangan berlaku buruk terhadap anak wanita misalnya. Dan apabila seseorang dari mereka, ini cerita zaman jahiliyah, di zamannya ya Arab jahiliyah waktu itu, dan sesungguhnya juga terjadi di bangsa lain. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Jadi merasa terhina, merasa malu kalau punya anak perempuan, bahkan digambarkan ada yang sampai membunuh atau di dalam kehamilannya digugurkan dan sebagainya. Itu tercatat, terekam dalam sejarah, termasuk di dalam kitab suci. Bukan begitu kata Al-Quran. Ia menyembunyikan dirinya dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya karena memiliki anak perempuan itu. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah? Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu yang menjadi tradisi mereka. Nah, di sini Al-Quran mengkritik dengan sangat lugas, dengan sangat keras. Itu adalah keji, itu adalah ya sangat buruk, perilaku tradisi yang sangat tidak baik dan harus dihapuskan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah terhadap wanita. Dalam surat An-Nisa misalnya, kecaman terhadap orang yang mewaris-wariskan wanita. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, yang sudah lewat. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan. Jadi di zaman jahiliyah itu, ya di Jazirah Arab, ya di yang lain-lain,
Bangsawan yang punya banyak istri, punya banyak selir, punya banyak harem, diwariskan kepada anak-anaknya, kepada penerusnya. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Itu sangat keji, ya, dibenci Allah dan sebagainya. Itu adalah perjuangan Islam untuk memuliakan para wanita. Dalam surat An-Nur, dilarang memaksa budak atau hamba sahaya wanita jadi pelacur misalnya. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu, hamba sahayamu, untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Ini kan luar biasa yang diperjuangkan oleh Islam itu. Bahkan prosesnya nanti akan mengarah pada pemerdekaan budak. Jadi nggak benar tuh kalau ada pendapat yang mengatakan Islam itu melegalkan, membolehkan perbudakan. Salah besar itu. Karena dia tidak memahami ayat-ayat yang berproses untuk menghapuskan perbudakan dan kemudian mengangkat derajat budak itu menjadi sama dengan orang yang lain, dan khusus pada budak-budak wanita, hamba sahaya yang wanita. Itu tidak boleh mengeksploitasi mereka. Bahkan di ayat yang lain digambarkan untuk mengawini mereka dengan secara manusiawi. Ya. Budak-budak itu ya diperintahkan, kawinilah budak-budak wanita itu dengan memberikan mahar dalam lembaga pernikahan, bukan seperti praktek-praktek yang terjadi sebelumnya pada waktu itu dan di berbagai bangsa benua yang lainnya. Tidak boleh hei orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mengusahakan wanita dengan cara paksa. Nggak boleh, kawin paksa itu dalam Islam nggak boleh, karena akan memunculkan masalah-masalah di dalam rumah tangganya, nanti efeknya kemana-mana, termasuk kepada anak keturunannya. Surat Al-Baqarah 232 harus berdasar pada kerelaan. Mereka dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik, kesopanan, memenuhi kesopanan, standar etika dan sebagainya, memang semuanya diperhitungkan. Islam sangat concern terhadap hal itu. Nah, tetapi terkait dengan pemimpin di dalam rumah tangga, sekali lagi, itu digambarkan kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena dia telah melebihkan sebagian laki-laki itu atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi konteksnya ini bukan konteks sosial, tapi konteks keluarga. Kenapa laki-laki dijadikan pemimpin di dalam keluarga itu? Karena dia, kata Al-Quran, mereka memberikan nafkah, bertanggung jawab, memiliki kewajiban, melindungi, menafkahi, menjaga kehormatan keluarga itu. Maka ditempatkan sebagai kepala atau ketua organisasi. Oleh sebab itu, maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, dan oleh karena Allah telah memelihara mereka dengan sistem keluarga yang sangat baik ini. Al-Baqarah 228, hak dan kewajiban seimbang. Ya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, yang proporsional, yang baik. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Jadi konteksnya keluarga, bukan sosial, bukan di hadapan Allah dalam arti ibadahnya laki-laki dan perempuan itu berbeda nilainya. Enggak, sama. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, bagian akhir sekarang. Kenapa panjang lebar saya kemukakan tadi sejarahnya, ya, sejarah lembaga pernikahan, lembaga keluarga, poliandri, poligini, dan sebagainya itu karena ini memberikan background. Kenapa kemudian muncul konsep poligami di dalam Islam? Ayat tentang poligami ini muncul dalam banyak ayat, tetapi yang menjadi induk itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain
yang kamu senangi, berdua, bertiga, atau berempat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Atau nikahilah hamba sahaya yang telah kamu miliki itu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini memunculkan kontroversi penafsiran. Ada yang menarik ke arah kepentingan supaya menjadi legitimasi dari berpoligami, tetapi ada yang kemudian menempatkan secara proporsional bahwa konteksnya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami itu. Bagi yang punya kepentingan pingin berpoligami, karena ternyata poligami itu kan naluri. Kalau kita lihat dalam sejarah, maka poligami itu naluri. Bukan hanya pada laki-laki sesungguhnya, pada perempuan juga ada naluri meskipun lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi itu adalah naluri. Nah, Al-Quran meletakkan naluri itu secara proporsional. Ada konteksnya, ada syarat-syaratnya supaya tidak kontraproduktif. Tetapi ada naluri yang kuat, yang kemudian pada laki-laki tertentu, itu mencari alasan-alasan pembenar. Dengan mengambil ayat ini, tetapi tidak diambil keseluruhan. Hanya pada bagian ini, maka nikahilah wanita. Fankihu ma tobalakum minan nisa, masna sulasa waruba, masna wasulasa waruba. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, ya, berdua, bertiga, atau berempat. Nah, gitu. Ada yang mengatakan, ini kalimat perintah katanya. Fankihu ma tobalakum, itu kan, fa'ankihu itu kan kalimat perintah. Berarti Islam ini memerintahkan katanya untuk berpoligami. Dua, tiga, atau empat. Nah, maksimum 4. Kata. Tapi ada yang lebih lebih serakah lagi mengatakan, bukan. Masna wasulasa waruba itu bukan 2, 3, 4, tetapi 2, 3, 3, 4, 4. Jadi kalau dijumlah jadi berapa? 2, 4 ditambah 3, 6, 10, jadi 19. Atau berapa? 4, 18. Ya, jadi ada yang mengatakan 2, 3, 4 itu maksimum 4. Ada yang mengatakan enggak, 2 ditambah 3 ditambah 4. 5, 9. Ya, ini kacau dikarenakan kemudian menafsiri ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu istilahnya. Nanti kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan. Kita tidak boleh mengambil ayat Al-Quran itu sepotong demi kepentingan. Coba kita pahami konteksnya ini apa. Kalau kita baca dalam ayat ini, ya, baca dong satu ayat. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, nah ini konteksnya, terhadap perempuan yatim jika menikahinya. Jadi Islam itu salah satu perjuangannya adalah peduli kepada anak-anak yatim. Itu sangat lugas, sangat tegas, bahkan kadang-kadang keras kepada kita untuk memperhatikan anak yatim, sehingga orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim demi masa depan generasi berikutnya itu dianggap berbohong dalam beragama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian orang yang berbohong dalam beragama itu? Salah satunya adalah orang yang tidak mempedulikan anak yatim. Jadi keras dan mendorong kita untuk jangan sampai menganiaya, ya, membuat menderita anak yatim. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dikarenakan pada waktu itu anak yatim cara, ya, di zaman itu budaya pada waktu itu, ketika sudah dianggap dia yatim tidak ada pelindung, boleh dinikahi dalam usia bahkan usia dini. Tetapi nanti perkawinannya atau pernikahan sebagai suami istrinya diserahkannya adalah setelah dia akil balik. Sehingga pada zaman itu bukan hanya di Arab atau di Jazirah Arabia, di Eropa, di Afrika, di India, di Cina, pernikahan pada usia muda itu adalah hal yang lazim. Hal yang lazim.
Tetapi yaitu ada konteksnya pada zaman itu. Salah satu yang digambarkan Al-Quran, anak yatim, itu cara menyelamatkan mereka adalah selain diambil sebagai anak, boleh dinikahi. Ya, setelah kemudian cukup umur. Jika kalian takut, karena Allah sangat keras terhadap pemelihara anak yatim, tidak berlaku adil kepada mereka, maka nikahilah wanita-wanita lain saja yang kamu senangi. Ini sesungguhnya konteksnya perlindungan kepada anak yatim. Kalau kalian nggak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim itu, kami ini wanita yang lain saja. Boleh 2, boleh 3 atau 4. Nah, ini sekaligus berupa pembatasan sesungguhnya. Konteks sampai dengan 4, itu pembatasan dikarenakan pada zaman itu, pernikahan atau bukan cuma pernikahan, pokoknya ya mengawini wanita-wanita itu tidak hanya 4, puluhan, ratusan dan sebagainya, diwaris-wariskan. Yang semua itu dikritik oleh Islam. Ini ada nuansa, ada visi membatasi. Kalau memang tidak bisa berlaku adil, bolehlah kawini wanita yang lain, 2, 3, atau 4. Jangan berlebihan lebih dari itu. Dan kemudian ada penjelasannya lagi. Kemudian jika kamu takut juga tidak bisa berlaku adil dengan berpoligami, istri 2, 3, atau 4 itu, maka nikahilah satu saja. Atau bahkan diarahkan kepada memerdekakan hamba sahaya. Atau nikahilah hamba sahayamu yang telah kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat konteksnya bahwa poligami di dalam Islam itu, satu, menyelamatkan anak-anak yatim dari ketidakadilan. Yang kedua adalah membatasi supaya jangan berlebihan di dalam berpoligami itu, seperti yang sudah lazim di zaman itu di berbagai bangsa. Kalaupun berpoligami cukup 4. Tetapi kalau kalian nanti tidak bisa berlaku adil juga, takut nggak bisa berlaku adil, satu saja. Atau kawini saja hamba sahayamu. Perintahnya nikahi hamba sahaya, bukan diperlakukan secara sewenang-wenang. Nikahi hamba sahayamu. Sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi, yang tidak demikian itu berarti lebih dekat kepada aniaya sesungguhnya. Menikah lebih dari satu itu akan memunculkan kondisi-kondisi yang bisa melakukan aniaya kepada pasangannya. Ya, jadi luar biasa ajaran tentang poligami ketika kita lihat konteksnya. Apalagi dibaca bukan hanya dalam konteks satu ayat, melainkan ayat sebelum dan sesudahnya. Itu tadi kan ayatnya adalah An-Nisa ayat 3. Yang dimulai dengan kata dan jika kamu takut, gitu ya. Itu artinya ada konteks sebelumnya di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat nomor 1 dan nomor 2. Mari kita baca sepintas. Ayat 1-nya mengatakan, "Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, istrinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling minta tolong satu sama lain dengan hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Jadi konteks sosialnya dikabarkan oleh ayat ini mulai dari ayat 1. Manusia ini sesungguhnya bersaudara, harus saling tolong-menolong, saling membantu ya dan sebagainya. Kita berkembang biak itu di antara kita dengan cara berpasang-pasangan. Bertakwalah kepada Allah, saling minta tolong, bersilaturahim. Itu konteksnya di ayat 1. Allah menjaga dan mengawasi kamu, gitu ya. Jadi tatanan masyarakat konteksnya. Kemudian dilanjutkan di yang kedua, ternyata lebih khusus spesifik kepada anak yatim di ayat 2-nya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk.
Dan jangan kamu makan harta mereka. Kita jadi walinya, dipercaya untuk memelihara anak yatim, dikorupsi misalnya gitu, harta bendanya. Jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sungguh tindakan-tindakan itu adalah dosa yang besar. Itu surat An-Nisa ayat 2. Nah, barulah kemudian nyambung ke ayat 3 itu tadi. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang kamu menikahinya, ya, maka nikahilah wanita lain saja yang kamu senangi, boleh 2, 3, atau 4. Dan jika kamu takut juga tidak bisa berlaku adil dalam berpoligami, maka nikahilah 1 saja. Atau nikahi hamba sahaya yang telah kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Bapak dan Ibu sekalian, sangat clear sebetulnya konteks dari poligami di dalam Islam. Semua itu adalah menata ya, tatanan keluarga, tatanan masyarakat, supaya ya terpenuhi masyarakat yang rahmatan lil alamin itu. Ya. Sebagai penutup, nah ini kalau dilanjutkan di surat An-Nisa yang sama ya, sampai ayat 129, itu menarik kalimatnya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung ya, terlalu cenderung kepada salah satu di antara istrimu itu, sehingga kamu biarkan yang lainnya terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan, memperbaiki diri dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi betapa Al-Quran itu memberikan perlindungan kepada para wanita. Jadi salah besar kalau ada yang berpendapat wanita di dalam Islam itu dinomor-2kan, salah besar. Tujuannya apa? Ya, lembaga perkawinan, keluarga yang menenteramkan. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, ini ayat yang sering kita dengar ketika ada pernikahan atau perkawinan. Oke, jadi tujuannya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Itu yang diajarkan dalam lembaga perkawinan. Maka kata Al-Quran, belajarlah menundukkan pandangan. Katakanlah kepada para laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Kenapa? Karena hawa nafsu itu akan membawa kehancuran. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah, rusaklah, hancurlah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, ajaran yang penuh dengan kemuliaan ini. Tapi mereka berpaling dari kebanggaan itu, dari ajaran yang penuh kemuliaan itu. Surat Mukminun ayat 71. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang komprehensif, yang holistik terkait dengan praktek atau konsep poligami di dalam Islam, supaya tidak salah kaprah menempatkan di dalam kehidupan beragama kita. Oke, saya kembalikan ke Pak Dahriah. Terima kasih.